Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Forum Sawu Semolowar. Siang hari ini kita akan membincangkan tentang sebuah konsep yang selama ini ingin direalisasikan dalam skala yang amat luas, namun nampaknya untuk mewujudkan harapan itu masih terkendala di sana sini. Apakah itu? Tidak lain adalah konsep mengenai pengembangan kawasan ekonomi kreatif dan produktif. Untuk mengetahui sisik melek mengenai itu semua, maka pada siang hari ini kita hadirkan narasumber-narasumber yang juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Ada Mas Daru di sana, lalu ada Asep, ada Husni Al-Hubsi, dan ada satu yang tidak lain pendingin suasana, Rani Dino Boy. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ke Husni aja dulu. Husni sebagai mahasiswa ekonomi yang sebentar lagi lulus ya dari fakultasnya, tentu sedikit banyak pernah mendengar tentang konsep pertama, pengembangan kawasan ekonomi kreatif dan produktif. Kata kawasan ini ketika dihubungkan dengan ekonomi kreatif, itu Husni punya persepsi apa? Kawasan, silakan Husni. Ya, terima kasih Dr. Ahludin Ibnu Rohim SH MSc PhD selaku Dewan Suro nopo ya? Ibnu Wis. Iya, menarik ya kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif. Sekarang karena pemerintah sudah buat yang namanya Badan Ekonomi Kreatif Bekraf. Bukan kementerian, tapi ada Badan Ekonomi Kreatif Bekraf namanya. Itu kalau nggak salah 2015-2016 baru dibentuk sama nasional namanya Bekraf. Sampai sekarang tupoksi dari Bekraf ini masih tumpang tindih kalau di nasional memang ada yang namanya wadahnya, tapi kalau ketika dibawa ke provinsi ternyata hanya ada satu provinsi, kalau nggak salah Sulawesi Tenggara, yang sudah ada wadahnya. Namanya itu Koordinator Dinas Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif. Tapi kalau di Jawa Timur ternyata setelah saya kemarin itu bincang-bincang sama orang di Pupdar Pariwisata dan Budaya itu, di Jawa Timur dibagi ke dalam 5 dinas, termasuk di Dinas Pariwisata kemarin. Dan di Dinas Pariwisata kemarin pun ternyata dia tidak masuk dalam bidang, tapi OKP, unit. Jadi unit bukan bidang, karena melihat dari itu ya, katanya sih karena tidak ada aturan yang mengatur itu, sehingga untuk merubah nama Dinas Pariwisata dan Budaya ditambahkan kreatif itu tidak bisa dilakukan, sehingga Bekraf ini atau Badan Ekonomi Kreatif ini dijadikan UKPT. Jadi di bawahnya bidang-bidang. Makanya kalau kita bahas, kalau tadi ini ada kawasan sama kreativitas. Yang saya tanya, kata kawasan itu kan bicara ranah atau tempat. Ketika itu dihubungkan dengan ekonomi kreatif kan menjadi ekonomi kreatif itu apa dulu, sehingga ketemu apakah kawasan itu konkret, apakah abstrak gitu loh maksud saya. Iya, ekonomi kreatif kan itu perpaduan antara informasi dan kreativitas. Jadi kalau kita bicara wawasan dalam masa transisi antara ekonomi tradisional ke ekonomi eksponensial, maka dikatakan bahwa wawasan itu sudah abstrak, tidak terbentuk dalam satu kawasan menurut saya pribadi sih. Karena mungkin 5 tahun ke depan
tahun ke depan yang namanya penganut ekonomi tradisional itu dihapus sama yang namanya super kapital. Oleh super kapital ini akan dihapus, diganti dengan ekonomi modern yang mana intinya adalah ekonomi terbarukan, terus teknologi terbarukan dan sumber pangan yang terbarukan. Semuanya dianggap terbarukan sama kaum eksponensial ini. Tujuannya adalah menghilangkan kaum middle class, tengah-tengah. Jadi tidak ada yang namanya distributor, perantara tidak ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, maka di situ adalah intinya ketika ekonomi kreatif adalah inovasi. Bentar, sebelum itu ya. Kata ekonomi kreatif kalau maknanya seperti itu berarti ada upaya memperpendek jarak antara produsen langsung direct ke konsumen. Kan tadi yang dihilangkan kelas menengah atau distributor, agen dan seterusnya. Sehingga direct hubungan ini langsung produsen langsung ke konsumen. Otomatis kalau hubungannya langsung sebenarnya konsep kawasan ini menjadi dipertanyakan lagi. Dia tidak lagi konkret, dia abstrak. Nah kalau sudah dia abstrak maka perlukah sistem atau pengelolaan menurut ahli ekonomi? Saya bukan ahli ekonomi, tapi menurut pandangan saya kan sebenarnya nggak apa-apa, ini FGD. Iya, sebenarnya kalau menurut pandangan saya sebenarnya badan pengelolaan itu sia-sia karena sudah kawasan ini sudah tidak lagi kalau dulu kan konkret, kalau kita pakai makanya ada badan yang namanya badan ekonomi kreatif, terus ada badan apa lagi itu yang mengurusi ekonomi itu, karena dulu sistem pengekonomiannya adalah pakai sistem konkret, kawasannya masih ada dan ada batas-batas negara dan ada batas-batas wilayah. Sedangkan ketika kita udah masuk di masa transisi ini ya, mulailah batas-batas itu dihapuskan oleh kecanggihan itu, kecanggihan kawasan-kawasan ini, sehingga kawasan ini udah mulai kabur. Mana sih Indonesia, mana sih Malaysia? Kalau di media kan mainnya sekarang kan di startup atau media-media kan. Sehingga tidak ada batasan antara konsumen yang ada di Indonesia dengan produsen yang ada di Amerika. Sehingga kawasan ini tergantung kreativitas produsen, bagaimana cara dia menjual atau bagaimana aktivitas dia membuat produk sehingga menarik menarik konsumen yang ada di kawasan lain. Sehingga kalau dulu kan kita harus ada ini kan kalau mau ke kawasan lain, tapi sekarang udah tidak ada, banyak yang dihilangkan. Oke, kalau begitu badan atau otoritas atau organisasi formal apapun namanya, apapun bentuknya, menjadi kehilangan makna di situ. Coba saya ingin tahu lebih dalam lagi. Terus kaitannya dengan perizinan, lalu kelayakan, standarisasi produk dan seterusnya, ini kan kalau sudah absurd, dunia biner atau maya semacam ini kan menjadi tidak mampu lagi dikendalikan atau dikontrol oleh otoritas, oleh negara. Iya. Lalu terus gimana nanti peran badan apa tadi, ekonomi kreatif, Bekraf kepada pelaku ekonomi kreatif Indonesia misalnya? Ya, Bekraf sebenarnya itu kan, Bekraf itu semakin banyak pertebaran para ekonom yang kreatif ini, maka semakin banyak yang namanya penjiplakan. Di situ fungsinya Bekraf kan. Dia akan memfasilitasi produk-produk yang ditimbulkan, apa yang dimunculkan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk punya hak cipta, namanya hak atau didaftarkan ke Kemenkumham. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya atau menjiplak sebuah produknya, Bekraf ini sebagai wadah untuk mendaftarkan itu sekarang gitu. Tapi kalau ketika itu tidak bisa membendung kan, Pak. Kita tahu sendiri bahwasannya percepatan media teknologi kan sudah semakin cepat. Bahkan antara kalau dulu kan iPhone 4G, sekarang di Korea udah 5G. Tinggal karena di Indonesia itu telat teknologinya masuk,
sekarang masih 4G, padahal di antara Jepang dan Korea sudah 5G kan. Nah, beda sama halnya dengan itu, karena kita sudah telat kan. Backcraft itu di kita 2015 negara-negara maju sudah tidak menggunakan wadah-wadah itu kan, udah man to man antara produsen dan konsumen. Di Indonesia masih booming gitu, bahkan saya rasa hanya kaum tertentu aja yang mengenal yang namanya backcraft. Saya yakin teman-teman yang ada di universitas ini atau di Untak ini, saya kan hanya beberapa orang yang kenal backcraft, Badan Ekonomi Kreatif. Oke, terima kasih Ustaz. Berarti kaitannya sekarang ternyata masih ada peran backcraft, yakni dialah yang menjadi penjaga hak milik intelektual atau hak cipta atau hak paten atau hak merek atau apapun itu ya. Kalau fungsinya di sana, maka sebenarnya hukum positif masih diberlakukan, hukum yang mengatur tentang hak kekayaan, hak milik intelektual tadi. Nah, saya ingin secara psikis sekarang, pengaruh psikologis pelaku pasar yang tidak konkret, hubungan antara produsen dan konsumen, lalu memudarnya batas-batas teritorial, lalu juga memudarnya pengawasan itu dampak psikisnya kira-kira barangkali Mas Daru punya pandangan tentang itu. Silakan Mas Daru. Batas psikis, mungkin pengaruh psikisnya ya, kejiwaannya itu sangat berpengaruh sebenarnya, baik ekonomi kreatif maupun ekonomi purba yang lama sampai sekarang itu sama saja. Apakah kita setega itu menggadaikan kesehatan mental yang menurun tapi ekonomi yang naik? Sekarang dunia belahan mana sih dengan ekonomi yang maju tapi dengan kesehatan mental yang baik? Tidak ada, Pak. Sama Amerika juga, angka bunuh diri, narkoba, segala macam. Yang lain itu juga karena faktor kesehatan mental yang buruk. Cina, semua negara maju tidak ada. Malah negara-negara yang secara ekonomi itu lemah, seperti Tibet, India termasuk Indonesia, masih memasuki 10 negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi oleh survei internasional. Indonesia masih menempati posisi ke-8 kalau nggak salah, masih masuk ke 10 besar indeks kebahagiaan. Jika itu dilihat bukan dari faktor ekonomi, baik faktor ekonomi kreatif segala macam, saya rasa tidak ada kreativitas sih Pak saat ini. Apa sih sebenarnya yang kreatif? Tunggu di situ dulu Ini yang ingin saya kejar adalah gini, nanti kembali juga selaku mungkin pelaku ekonomi kreatif, entah konsumen entah produsen. Begini masalah orang itu kebahagiaannya akan cenderung memudar manakala tingkat stressingnya meningkat. Betul? Sebentar. Kalau itu betul, maka begini. Ini bicara tentang trust. Kalau pada kawasan ekonomi konkret itu man to man, berhadapan, apple to apple, bisa transaksi secara langsung, sehingga trustment, kepercayaan, kejujuran, keikhlasan itu bisa dibangun dari hubungan fisik dan psikis yang secara langsung semacam itu, sehingga relatif aman, kebahagiaan itu tidak sampai tergerus. Nah, lalu kemudian kawasan konkret pasar tradisional ini diubah ke arah kawasan pasar ekonomi kreatif dengan piranti eksponensial semacam itu, maka hubungan man to man itu menjadi tidak jelas. Itu yang saya maksud, tidak jelasnya batas-batas teritorial. Nah, oleh karena tidak kenal antara produsen dengan konsumen secara langsung, maka ada yang dipertaruhkan di sana, yakni kepercayaan. Menurut psikologi, apakah modus atau model transaksional semacam itu, dampak psikologinya itu bisa dieliminir stressingnya? Oke, tadi yang berkaitan dengan ketika stres meningkat, maka gangguan kecemasan atau segala macam kesehatan mental akan terganggu. Sebenarnya tergantung dari ininya sih Pak, penampangnya atau pribadinya gitu. Penampangnya lemah ya, sedikit stres tekanan ya bisa ambruk. Tapi kalau penampangnya kuat, sebesar apapun dia akan bisa bertahan. Nah,
berkaitan dengan apple to apple, masalah trust, kepercayaan untuk bukan transaksi ya, karena berkaitan dengan jumlah uang yang terkadang tidak kecil. Untuk kalangan orang-orang generasi yang sebelum saya, Pak, sebelum generasi milenial, mungkin mereka akan kesulitan untuk melakukan transaksi yang menggunakan piranti-piranti seperti Bukalapak, Lazada, termasuk e-commerce yang lain gitu. Karena setahu saya memang jumlah pembelanja terbanyak itu memang anak-anak muda, Pak. Karena mereka mungkin apakah karena tuntutan zaman atau memang pribadinya secara pribadi ini tidak matang gitu. Contohnya anak-anak muda sekarang seusia saya itu ketika berbicara di dunia sosial, di grup-grup WA, di Instagram untuk update status mereka dengan tegas, berani untuk berbicara atau dengan lantang. Namun ketika berdialog secara langsung, ketemu secara langsung, mereka jadi diem. Kegarangannya itu yang di sosial media itu tidak nampak sama sekali. Secara kenyataan, ternyata orangnya cuma gini-gini doang, ngomong aja nggak bisa. Artinya begini, Daru, di wilayah transaksional yang ada tawar-menawar di sana, kegarangan itu tidak terjadi di transaksi elektronik. Tetapi ketika mereka ketika mereka posting sesuatu yang sifatnya bukan transaksional, itu sangat garang gitu. Silakan, Pak. Nah, ini kan menyangkut ini. Nah, kembali lagi ke transaksi tadi. Pada kawasan ekonomi konkret itu barangnya itu jelas, warnanya ada, kualitasnya bisa di testimoni atau disaksikan secara langsung. Terus ada tawar-menawar, ada kepuasan ketika produsen ketemu konsumen ini melakukan tawar-menawar secara langsung, itu ada kepuasan. Sehingga peluang untuk merasa tertipu, merasa dikadali, itu tergerus, sehingga orang selesai transaksi itu perasaannya happy. Apakah itu produsen ataukah itu konsumen. Nah, sekarang karena kawasan ekonomi telah berubah dari kawasan yang konkret ke arah kawasan yang 4.0 tadi, yang eksponensial semacam itu, maka transaksi itu menimbulkan gangguan mental. Itu yang saya ambil dari ungkapan Daru tadi. Lebih lanjut ke sini, Mas Daru. Kalau begitu, munculnya perusahaan-perusahaan ekonomi kreatif yang mengklaim dirinya paling original, paling anti penipuan, paling jujur dalam masalah harga, itu nongol. Taruhlah kata misalnya JDID. Itu untuk menggerus pemain-pemain yang lain-lain yang lebih terdahulu. Ternyata disinyalir banyak kasus penipuan antara harga yang diharapkan dengan produk yang diterima tidak sesuai. Nah, muncul JDID. Ini fenomena ini menurut psikologi gimana? Saya salah satu dulu pernah berkecimpung di e-commerce sih, Pak. Ada hukum yang berlaku pada ekonomi kreatif. E-commerce itu pelanggan tidak akan datang kepada lapak yang sama, tidak akan datang 2 kali di lapak yang sama gitu. Jadi tidak ada langganan di e-commerce, tidak ada yang namanya langganan. Lalu masalah penipuan dan segala macam itu sebenarnya memang peluang yang dilihat oleh para pemain e-commerce gitu. Ada sebenarnya jika kita bandingkan 100 tokoh online itu hanya 10% Pak yang memiliki barang asli. Sisanya, jadi artinya ada 90% konsumen tidak puas. Bukan konsumen, ada 90 pedagang yang tidak memiliki barang. Dia hanya pihak ketiga yang menjualkan barang lewat toko yang 10 tadi. Nah ya, muaranya berarti ada konsumen, jumlahnya 90% konsumen yang tidak terpuaskan karena bukan produsen asli.
malah puas. Jadi gini, Gimana? karena saya dulu kebetulan sempat bertemu dengan salah satu e-commerce yang pendapatannya cukup fantastik, karena dia bermain seperti itu, dia tidak memiliki barang. Jadi ketika permainan di dalam pasar online itu, di barang, katakan barang ini ya, yang harga normal, harga aslinya ada 10.000 gitu. Karena terus ada yang jual 9.000, ada yang jual 5.000. Itu satu orang biasanya memiliki 10 akun, Pak, dan tidak memiliki barang. Ini harga aslinya 10.000, dia jual 5.000. Terus dia jual lagi di toko yang lain, toko yang satunya 5.000 ya. Di toko yang satunya lagi itu harganya 20.000. Di toko yang satunya lagi ada yang 11.000. Jadi untuk mengacaukan harga. Lah, persepsi masyarakat pada umumnya rego nggawa rupa, Pak. Harga yang mahal berarti kualitasnya baik dan itu terbaik, tidak akan terjadi penipuan. Itu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berarti akun yang menaruh harga 20.000 yang bakal dikejar. Dan iya, dia, beberapa teman-teman yang dia ada barangnya. Yang lain tidak ada. Yang punya harga barang hanya yang harga 10.000 tadi, Pak. Yang 5.000 enggak mungkin ada. Dia katakan yang punya barang ini Rani ya. Tahu saya. Saya jual lah. Jadi memang harganya 5.000. Saya banting harganya. Tapi kan harga barangnya tidak ada. Tidak ada. Sehingga tidak terjadi transaksi. Kalau tidak orang tidak akan percaya transaksi kan dia enggak rugi. Iya. Karena enggak jadi banting harga. Oke, paham saya. Jadi karena selalu ditanya nanti kosong stoknya. Ya, barangnya ready stock. Atau sold. Nah, itu habis terjual. Saya ingin ke Rani. Nah, Mbak Rani, pernahkah Anda melakukan ini transaksi elektronik semacam itu? Mungkin karena saya termasuk di zaman old mungkin ya, milenial yang kejepit. Jadi saya kurang mempercayai dengan transaksi online, Pak. Saya lebih senang dengan yang tradisional, di mana pembeli bertemu dengan penjual, kita bisa melihat dulu produknya itu seperti apa, apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Jadi saya belum pernah. Artinya ada alasan mengapa Anda tidak mempercayai transaksi yang sifatnya elektronik. Anda lebih percaya pada kawasan ekonomi yang konkret, karena Anda bisa langsung tahu penawar, tahu barangnya, dan tidak bakal tertipu. Anda merasa nyaman di sana. Tapi Anda punya teman-teman yang mungkin Anda amati. Barangkali Anda bisa menjawab, mengapa teman-teman muda itu punya kecenderungan untuk melakukan transaksi elektronik? Karena sebenarnya itu pada dasarnya banyak faktor sih, Pak. Yang pertama yaitu trending. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka untuk mengikuti perkumpulan orang yang banyak daripada tampil beda. Jadi ketika orang lain itu lagi trendingnya itu memakan misalnya es gempal Milo, jadi semua orang itu mau beli kepal Milo semua gitu. Iya. Tanpa memikirkan apa ini sehat atau gini, tanpa ada pemikiran yang di sisi lain. Yang penting ikut trending dulu, yang penting terkenal dulu. Karena zaman sekarang ini kan yang penting itu adalah branding diri sendiri, eksistensi. Ranah saya. Berarti begini, nampaknya ekonomi kreatif ini tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari budaya pop, budaya masif, di mana selera pribadi itu tidak ada, yang ada selera massa, dan setiap pribadi akan larut pada selera massa, sehingga tidak punya kedaulatan atas seleranya sendiri, harus ikut temannya. Saya ke Mbak siapa ini namanya? Mbak siapa? Mbak Uhid. Mbak Uhid pernah tidak transaksi elektronik? Maksudnya online. Jual beli online. Pernah, Pak. Pelaku apa konsumen? Saya selaku Pembeli, konsumen. Oke. Apa yang sering dilakukan dalam transaksi? Produk apa misalnya? Saya lebih sering ke baju. Baju ya. Pernah ketipu? Pernah. Oke. Dari sekian transaksi elektronik baju itu, lebih banyak mana yang tertipu sama yang benar? Lebih sering ketipu. Lebih banyak yang tertipu. Iya. Tapi misalnya sekarang ini ada tawaran lagi di lapak apapun online itu, Anda masih tertarik untuk melakukan hal yang sama?
masih berpikir untuk transaksi lagi. Terus kalau sering tertipu ketimbang yang benar, Anda kok masih berpikir untuk melakukan lagi transaksi? Kira-kira apa yang mendorong Anda untuk selalu ingin melakukan transaksi elektronik? Saya lebih cari yang benar, kayak sekarang kan ada yang online cara apa ya, kayak ada labelnya, ya saya lebih ambil ke labelnya karena itu lebih real. Oke, jadi karena merek ya, karena labelingnya. Eksistensi lagi. Nah, label merek itu sebenarnya kalau kita mau disiplin itu ada hak ciptanya. Barang siapa yang memproduksi barang lalu diberi mereknya orang lain, itu sama dengan pelanggaran hak cipta. Tetapi itu baru bisa diteliti, baru bisa diketahui kalau kawasan ekonominya konkret, hubungan langsung antara penjual pembeli, barangnya ada, itu langsung bisa kita ketahui bahwa oh ini hanya mereknya yang jiplak, produknya bukan produk yang pemilik merek itu. Masalahnya adalah ini online. Nah, gimana Anda bisa memastikan bahwa itu betul-betul label dari si produsen, bukan ngambil mereknya orang? Ada beberapa label yang emang memberikan untuk kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas biasanya ada sertifikat, jadi dicantum sertifikat tersebut. Oke, jadi untuk memastikan label ini original atau tidak itu dibasiskan pada nomor 1 harganya menengah ke atas, nomor 2 dibasiskan pada sertifikasi. Sehingga dengan melihat dua hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa produk tersebut mereknya benar-benar original. Bahwa nanti ketika sudah terjadi transaksi ternyata itu tipuan lagi, bagaimana? Mungkin akan memberhentikan jatuh gitu. Akan memutuskan berhenti. Oke. Jujur saja, sebenarnya Anda lebih tertarik mana sih? Transaksi langsung, iso tawar menawar, ataukah yang online? Enak secara langsung Pak. Iya. Tapi kok online Anda jalan, kenapa? Karena itu waktunya Pak. Oh, dan karena jaraknya, iya. Jarak. Terus orang banyak yang ke online itu karena faktor waktu juga, jarak, terus capek kalau kesempatan tenaga. Oke. Terima kasih Mbak Gifty. Mbak Ukit. Sekarang saya ingin kembali ke pelaku Ekonomi. Atau pegawai ekonominya, Mas Husni. Ya, terima kasih. Ke depan Indonesia ini sebagai kawasan ekonomi kreatif itu percepatannya lebih besar mana, antara pelaku ekonomi kreatif tetapi sebagai konsumen atau pelaku ekonomi kreatif tetapi sebagai produsen? Mana yang tercepat jumlahnya? Ya, terima kasih Pak Dinjin, Dewan Suro PKPT Ibnu Untak. Kebetulan ketuanya saya telepon gak hadir. Udah tak buatin kartu. Besok diponis. Iya. Siap. Ya, terima kasih Pak Dinjin. Menarik ya kalau bicara tentang apa sih yang lebih cepat, kita jadi konsumen atau jadi produsen. Kalau sebenarnya kan sejak 2000 berapa ya, kalau nggak salah saya masih SD dulu, 2008 salah, saya mendengar yang namanya kapitalisme gaya baru, di mana kapitalisme tidak lagi orientasinya pada produsen tapi menciptakan konsumen. Ternyata karena kita negara yang yang strategis, dihimpit dari dua benua ini, akhirnya kita coba itu, ternyata malah bukan produsen tapi malah jadi konsumen. Kalau ditanya, kita lihat lah dari ekspor impor kita lebih banyak mana sih dari yang kita ekspor adalah kebanyakan adalah sumber daya alam kita, bukan hasil dari kreativitas kita. Kalau ditanya nanti apa yang lebih cepat, ya otomatis yang lebih cepat adalah kita adalah sebagai konsumen. Kenapa? Yang pertama, memang kembali ke gaya pendidikan. Gaya pendidikan kita udah menciptakan bahwasannya kita menjadi konsumtif.
gaya mendidik kan kita sudah mendidik sebagai kita gaya konsumtif. Terus yang kedua, kita memang sengaja diciptakan untuk menjadi masyarakat yang konsumtif. Semuanya sudah dilabelkan, dan bahkan ketika kita mau menjadi produsen, kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan. Contohnya kemarin setelah yang sekarang menjadi kuasa, dia yang menjadi penguasa sekarang, dia menimbulkan ada sebuah mobil ya, karya anak bangsa diluncurkan. Tapi saat penguasa yang dulu, rezim yang dulu, saya nganggap rezim, gak apa-apa kan Bang, rezim yang dulu ini malah menghancurkan kreativitas anak bangsa dengan mengimpor mobil yang sangat murah, yang sekarang dulu 75, sekarang udah mainnya 90, namanya Ayla mobil itu. Karena salah saing dengan dan juga ada berapa permainan media, propaganda media menjelek-jelekan buatan anak negeri, akhirnya SMK kalah saing. Udah diproduksi SMK? Udah diproduksi, banyak yang mesen, ternyata yang mesen batalin karena ada propaganda ininya jelek, itunya jelek, gasnya jelek. Saya juga pas 2014 saya cukup bangga ketika orang yang memunculkan itu menjadi pimpinan utama di negeri ini. Saya kira akan seperti yang di kota itu, memunculkan sesuatu yang baru dan karya anak negeri untuk dipasarkan, ternyata tidak, malah sebaliknya. Kalau dikatakan di era eksponensial ya, atau kata IMF itu revolusi industri 4.0, karena yang munculkan kan revolusi industri kan 4.0 itu adalah IMF, Bank Dunia, sehingga booming ya. Tetap Indonesia bukan sebagai produsen, sasarannya bukan sebagai produsen. Dari kacamata manapun kita lihat bahwasannya Indonesia adalah sasaran konsumen. Sasaran konsumen karena walaupun kita punya produsen startup kita lihat startup yang kita sekarang, oke lah, siapa yang punya Gojek orang Indonesia, tapi lihat dananya dari siapa. Terus apa lagi, Uber, terus Bukalapak, dari mana? Dia hanya istilahnya hegemoni, anak negeri di bagian tameng, tapi di belakangnya adalah para cukong-cukong itu, bember-bember itu. Ketika anak negeri yang polos bikin startup, ini malah ditepun tadi yang atas menamakan BIM. Aku keceplosan. Disikat sama startup yang udah besar, yang dicokong sama dana-dana besar oleh investor asing yang sekarang udah berubah, yang namanya dulu kaum kapital, sekarang sudah menjadi yang namanya super kapital. Tujuannya jelas, kalau di Indonesia gak mungkin diciptakan sebagai produsen ekonomi, tapi sebagai konsumtif ekonomi. Karena juga ternyata saya rasa ketika saya juga berpikir gitu Pak, kemarin pas ikut seminar di Akradia itu, saya berpikir bahwasannya nanti seketika perubahan ekonomi ini, karena kan kalau 2018 sampai 2020 itu prediksinya adalah masa transisi antara penghancuran kaum tradisional. Berikut juga dilakukan di mana itu, Spanyol juga kaum tradisional sudah diberi HP Android. Di luar negeri, di negara maju, kaum tradisional sudah dikasih HP Android itu buat melaksanakan atau melancarkan strategi dari kaum super kapital ini. Saya juga berpikir kemarin, ternyata Indonesia ini akan banyak yang mangkas ya. Apa yang dipangkas banyak ternyata. Kalau kaum middle banyak akan terbuka umum saja tidak. Ternyata juga ada yang bermain di situ, diregulasi termasuk. Tapi sekarang sekarang karena masa transisi tetap ada gesekan-gesekan itu. Itu sih jawaban saya. Oke, menarik. Jadi kalau gitu
Badan Ekonomi Kreatif Bekraf itu sebenarnya dia dibentuk ingin membangkitkan kawasan ekonomi kreatif, tetapi anak negeri sebagai produsen ataukah untuk menyiapkan anak kawasan ekonomi kreatif tapi anak negeri sebagai konsumen. Itu bisa dilihat dari narasi yang Husni ceritakan barusan tadi ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, menjadi terjawab sekarang mengapa handphone itu murah ya, khususnya Android sangat murah. Ini 500 dapat. Lalu terjawab lagi mengapa aplikasi-aplikasi dengan mudahnya itu kita bisa download dengan gratis. Dengan mudahnya kita bisa membuat aplikasi itu yang berasal dari cloningan. Kalau cerita Anda itu benar, maka ketemu sekarang muaranya tadi itu. Muara akhir dari seluruh gerakan ini tadi adalah penghancuran kawasan ekonomi tradisional untuk diubah menjadi kawasan ekonomi kreatif. Dan itu sayangnya anak negeri bukan sebagai produsen. Lebih sayangnya lagi anak negeri hanya sebagai konsumen. Nah, kata konsumen berarti adalah sebuah golongan manusia yang secara finansial akan disedot terus-menerus. Konsumen kan berarti memberikan finansialnya supaya dia memperoleh produk. Jadi produk yang habis pakai dan dia tidak mampu menciptakan sendiri adalah produk yang dibutuhkan semua orang tetapi tidak bisa diperbarui, tidak bisa diciptakan sendiri. Apa itu misalnya? Pulsa, apalagi energi, kuota. Iya, memang kita disedot, Pak. Berarti ada semacam pengisapan gaya baru. Lintah darat. Bukan lintah darat lagi, ini lintah laut, darat, udara ini. Pemburu rente. Jadi gaya rente yang dulu masih klasik lalu diperbarui dengan neoklasik atau neoliberalisme. Sekarang ada lagi perkembangan yang lebih canggih lagi, yakni industri 4.0 atau revolusi eksponensial. Ini lantas kemudian para dosen, para doktor, para profesor disuruh mendukung semua pemikiran ini dengan cara mereka diharapkan rame-rame menulis jurnal ilmiah, membuat karya ilmiah atau penelitian yang tema besarnya adalah pengembangan kawasan ekonomi kreatif dan produktif. Sampai mancang tema ini pada ngentei bangsa Indonesia. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Mas Daru, silakan. Iya, sebenarnya kewaspasan ini sudah waspada nasional ya, harus sebenarnya sudah dicium bahwa perkembangan industri atau revolusi industri sejak revolusi industri pertama abad ke-19 itu sudah dicium kan ke depannya bahwa masyarakat nanti akan rusak, memang akan menjadi auto-atom kalau di psikologi ya. Masyarakat mesin, otomaton. Ya otomatis gitu. Jadi mereka seperti mesin, bangun tidur, kerja, konsumtif, istirahat. Jadi hanya seputar itu saja karena memang kehidupan hanya ada dua, produksi dan konsumsi. Tidak ada yang lain lagi. Pendidikan juga untuk konsumsi atau untuk produksi gitu kan. Dan lain sebagainya. Ini kan sudah dicium oleh Marx sih Pak. Kaum sosial kan, terus sama satu lagi saya tokoh lupa. Pembangunan Sukarno-Pura. Saya lupa. Terus lagi kan sistem semacam ini kan sudah terkondisikan tuh Pak, sudah dikondisikan oleh galaksi simulakra. Mungkin Pak Didi nanti yang akan menjelaskan galaksi simulakra. Jadi kita ya benar tadi manut kata Rani tadi, eksistensi. Kita butuh eksistensi loh. Karena penggunaan sosial media, katakan Instagram. Semenjak Pak Didin masang Instagram, saya langsung uninstall. Jangan-jangan ada apa ya? Saya langsung uninstall, nggak punya Instagram sekarang.
Kalau saya buat itu stalking pacar, Gini, soalnya yang tak rasa memang Aku stalking Rani. tidak ada manfaat apapun Pak. Dengan tadi yang disebutkan Pak Didin tuh, sekarang aplikasi sudah gampang sudah di-download dengan gratis lah. Kenapa kok bisa diberikan dengan gratis? Jangan-jangan ada apa-apa ini? Dijawab tadi untuk Lah iya kan, untuk memperlancar banknya. Jangan-jangan ada apa? Dan lagi yang saya rasakan ketika penggunaan hal-hal yang tidak penting seperti itu merusak kepala otak Pak. Fokus kita itu kacau. Lihatlah ketika di dalam kelas untuk mata pelajaran atau kuliah gitu, teman-teman cenderung dalam kelas pun lebih pikirannya handphone ketimbang dosen. Nah itu kayaknya salah satu dikritik oleh, saya lupa namanya, bahkan pikiran manusia oleh Fromm, pikiran manusia sendiri nanti akan dikalahkan oleh mesin. Sekarang ini sudah terbukti nih, ketika presentasi, ketika ngerjakan tugas, ketika skripsi ya tetap kita butuh googling. Artinya cerdas sebenarnya bukan kalian, bukan Pak, Google-nya. Makanya saya gak kuliah. Ya itu kecerdasan Ya, Pak. kecerdasan buatan artificial intelligence itu kan lagi dibahas ramai Pak. Mungkin kapan-kapan kita membahas artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sudah penyakit Google pernah kita vlog. Judulnya Termasuk penyakit media Google. juga ya. Terus bahaya meme. Terus apa itu? Generasi milenial part 1, part 2, terus Psycho Ops part 1, part 2, komplit kita ini. Orang belum mikir, kita sudah mikir. Jangan khawatir, sawu ini luar biasa. Udah selesai Pak. Iya. Generasi alpha. Saya itu bahkan sama Pak Lukman berpikir meng-create atau mencoba merumuskan. Jadi mohon maaf, judulnya agak bombastis, agak besar ya. Strategi perencanaan takdir sejarah, di mana takdir sejarah ke depan itu strateginya bisa kita rencanakan mulai hari ini. Nah, kenapa harus dibuat strategi? Karena kita pengen menghendaki sebuah zaman di mana takdir sejarahnya mengarah pada peradaban kesadaran tingkat cahaya, peradaban cahaya. Kita maunya ke arah itu, peradaban cahaya. Karena kita sudah gini, ibaratnya kenapa kita berpikir peradaban cahaya? Hanya peradaban cahaya lah yang bisa membuat antitesis atau yang bisa menjadi antitesis atau kritik kepada peradaban yang sekarang yang biner ini. Sekarang kan ada kecerdasan buatan, ada aplikasi, lalu transaksi elektronik, e-commerce, lalu kemudian ada hubungan langsung antara produsen dan konsumen, kawasan ekonomi kreatif dan produk. Itu nanti kita antitesis dengan peradaban cahaya. Hanya peradaban cahaya yang mampu menjadi antitesisnya di masa yang akan datang. Nah, supaya itu terwujud, maka kita rencanakan strategi perjalanan takdir sejarahnya. Seperti apa rumusannya ya? Sengko ngenteni aku Mbak Pak Lukman ngobrol ya. Oke Pak, kita tunggu. Ini kan temanya tentang ekonomi kreatif, pengembangan kawasan ekonomi kreatif dan produktif. Sudah sepakat saya. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian karena sudah sudi menghadiri FGD, Fokus Group Discuss. Sekalian kita vlog, kita akan unggah ke YouTube. Sebenarnya ini adalah akan saya gunakan untuk karya ilmiah, artikel. Mau saya posting di jurnal ilmiah internasional. Cuman nggak boleh subjektif. Kalau subjektif kan opini namanya, bukan artikel, bukan karya ilmiah. Harus orang lain yang ngomong. Maka saya buatlah metode yang paling murah, paling singkat, FGD, dan tidak perlu bertele-tele kuesioner dan tidak bengek, ya adalah FGD. Nah ini tadi sebenarnya saya sedang riset. Nah, terima kasih atas bantuannya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Terawih ya, kok bengi ya. Oke. Salat jam ya.